Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi muridnya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi muridnya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan saya ingin menolong kita semua pada masa kini, pada masa media sosial ini, orang lebih mudah percaya kepada berita hoax. Jadi tolong berhati-hati sekarang. Kalau mendengar berita tertentu, mungkin dari tetangga sebelah, ya cek dulu kebenarannya, supaya kita tidak mudah untuk tergoda percaya kepada berita-berita yang belum jelas. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami percaya kepadamu, karena Engkau mengatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Itu kata firman-Mu dalam Yohanes 17 ayat 17. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan firman Tuhan saat ini. Dan tolong Roh Kudus, Roh kebenaran itu menolong kami, ya kami tidak pernah terjebak dan tidak mau terjebak menyebarkan berita hoax. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39 ayat ke-14 dan 15. Kejadian 39 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Amin.
Saudara pemirsa, ini apa? Kebohongan dari istri Potifar. Dia balikkan ceritanya. Padahal Alkitab mengatakan bahwa dialah yang membujuk Yusuf untuk selingkuh. Itu nomor satu yang harus kita hati-hati dalam hidup kita. Karena iblis bisa membalikkan keadaan untuk merusakkan hidup kita. Tetapi kabar baiknya apa saudara sekalian? Tuhan Yesus pegang kendali dan Tuhan Yesus berkuasa untuk membalikkan keadaan. Seorang hamba Tuhan dari luar negeri mengatakan, Jesus can turn stumbling block to be a stepping stone. Terjemahannya adalah, Tuhan Yesus berkuasa membalikkan keadaan, mengubah batu sandungan yang dipasang oleh iblis di depan kita menjadi batu loncatan, supaya saudara melompat lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi, naik ke level yang lebih tinggi sesudah iblis menaruh pencobaan di depan saudara sekalian. Karena itu jangan pernah takut kena fitnah. Jangan. Tetapi hati-hati, jangan sudah ikut menyebarkan berita hoax. Ini yang dia sampaikan itu memang berita hoax benar-benar dan mencelakakan orang lain. Karena itu Yusuf kemudian ditangkap oleh tuannya dan dijeblos ke dalam penjara. Tapi kabar baiknya saudara sekalian, dari penjara itulah kemudian dia 2 tahun kemudian dia naik menjadi Perdana Menteri. Haleluya. Itu yang saya maksudkan tadi. Tuhan dapat mengubah batu sandungan di depan saudara sekalian menjadi batu loncatan. Mungkin saudara tanya, kok berani-berani ya istri Potifar itu kemudian memfitnah Yusuf? Saudara sekalian, fitnah atau gosip atau kabar negatif itu saudara sekalian, kabar buruk itu saudara sekalian, tidak pernah bisa terjadi dengan sendirinya. Artinya orang ini sudah biasa, sudah sangat biasa dia apa? Dia menyebarkan kabar bohong. Itu sebabnya kemudian dengan mudahnya dia membalikkan cerita. Cerita Yusuf kemudian menjadi cerita yang terbalik. Dia bilang, dia teriak-teriak. Padahal Yusuf itu yang meninggalkan bajunya yang sudah dipegang oleh istri Potifar karena dia tidak mau. Dalam ayat di atas kita sudah mendengar, beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengar berita ini, bahwa Yusuf bersikeras tidak mau walaupun digoda berkali-kali, karena dia takut akan Tuhan. Jadi berhati-hatilah bila saudara masih suka gosip, masih tertarik dengan berita-berita hoax. Potong itu sekarang dengan kuasa darah Yesus. Minta supaya Tuhan mengubah lidah saudara sekalian. Saudara punya jaminan. Mari kita baca sekarang kita penyanyian baru Roma. Ya. Roma pasal 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Oh haleluya. Saya bersyukur ada jaminan firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, kalau saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan mengubah mindset saudara, etika dan moral saudara, pola dan gaya hidup saudara sekalian, dan tutur kata serta tingkah laku saudara.
dijamin Tuhan berkuasa untuk mengubahnya. Sehingga sudah menjadi manusia baru. Dulu tukang gosip, sekarang tukang bersaksi tentang hal-hal yang benar. Saya sudah katakan tadi, firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Ini Alkitab ini adalah kebenaran. Jadi Tuhan dapat mengisi saudara penuh dengan firman Tuhan, sehingga saudara tidak bisa lagi menjadi orang yang tukang gosip. Oleh sebab itu, hari ini mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berubah sikap bersama-sama sesuai dengan firman Tuhan ini, sehingga saudara tidak akan pernah menebar gosip atau membalikkan keadaan benar menjadi salah, ya. Membalikkan, memfitnah orang, mencelakakan orang. Sampai seperti itu Yusuf masuk penjara. Tetapi ingat, kalau sudah hidup dalam kebenaran, tunggu saja sebentar lagi. Yusuf memang harus sabar menunggu selama 2 tahun. Tuhan angkat dia tinggi-tinggi karena dia sudah membuktikan diri mampu untuk bertahan walaupun menderita daripada berbuat dosa dan mengecap hal yang manis yang datang dari dunia ini. Dan ia menang dan terus menang sampai ke puncak. Itulah firman Tuhan yang menolong kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Lindungi hati dan pikiran kami. Lindungi etika dan moral kami. Lindungi pola dan gaya hidup kami. Lindungi tutur kata dan tingkah laku kami, supaya kami tidak pernah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebaliknya, kami menolong orang lain sehingga orang lain dapat hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi plus 62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.